Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Mufidah Nur Amalia, SPD, MPD, serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kalimat Tidak Efektif pada Caption Instagram Remaja dalam Perspektif Digital. Judul ini kami angkat karena saat ini media sosial khususnya Instagram sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Nah, Instagram ini tidak hanya digunakan berbagi foto atau video, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, hingga aktivitas sehari-hari melalui caption. Baik, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitian kami. Seiring berkembangnya komunikasi digital, gaya bahasa yang digunakan remaja juga ikut berubah menjadi lebih singkat, spontan, serta informal. Hal tersebut memang membuat komunikasi terasa lebih santai dan cepat, tetapi di sisi lain seringkali membuat penggunaan bahasa menjadi kurang efektif. Dalam banyak caption Instagram, masih ditemukan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, seperti penggunaan kata yang berlebihan, kalimat ambigu, maupun susunan kalimat yang kurang tepat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas dan berpotensi menimbulkan salah paham antar pengguna media sosial. Fenomena inilah yang kemudian menjadi dasar dan latar belakang penelitian kami, yaitu untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk kalimat yang tidak efektif yang seringkali digunakan remaja dalam caption Instagram dari perspektif komunikasi digital. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang dari penelitian ini, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kalimat tidak efektif yang sering muncul pada caption Instagram remaja dan apa saja karakteristiknya. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kalimat tidak efektif pada caption Instagram remaja berdasarkan ciri-ciri kalimat efektif. Lalu, metode penelitian kami ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena bahasa secara mendalam. Itu keutuhan. Kami memastikan kelengkapan unsur kalimat. Yang kedua, kesejajaran, memperhatikan penggunaan bentuk bahasa yang sama. Ketiga, ada kecermatan, menghindari penafsiran ganda atau ambigu yang bisa membingungkan bagi pembacanya. Lalu faktor kehematan, menggunakan kata seperlunya tanpa pemborosan. Lalu kalimat itu kelogisan, memastikan ide kalimat dapat diterima oleh akal sehat. Yang terakhir itu ada faktor kefokusan, menekankan ide pokok dalam kalimat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa bentuk kesalahan. Pertama adalah aspek keutuhan. Banyak caption tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas sehingga makna kalimat menjadi menggantung. Kedua adalah aspek kehematan, yaitu remaja sering menggunakan kata yang berlebihan untuk memperkuat ekspresi. Yang ketiga adalah aspek kecermatan. Beberapa caption memiliki makna ambigu atau multitafsir. Keempat adalah aspek kelogisan, yaitu ada kalimat yang secara tata bahasa terlihat benar, tetapi susunannya tidak logis dan sulit dipahami. Jadi secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja lebih mengutamakan kecepatan daripada remaja lebih mengutamakan kecepatan ekspresi dalam berkomunikasi
dibandingkan dengan ketepatan penggunaan bahasa. Selanjutnya, contoh kesalahan kalimat tidak efektif ya. Pada saat ini terdapat beberapa contoh kalimat tidak efektif. Contoh pertama yaitu, aku tuh benar-benar sangat amat capek banget. Kalimat ini tidak hemat karena menggunakan terlalu banyak kata penegas yang memiliki makna serupa. Contoh kedua, mungkin kayaknya dia nggak datang deh. Kalimat ini ambigu karena menggunakan dua kata yang sama-sama menunjukkan ketidakpastian, yaitu mungkin dan kayaknya. Contoh ketiga, aku belajar supaya untuk mendapatkan nilai bagus. Kalimat ini tidak logis karena menggunakan dua kata penghubung tujuan secara bersamaan, yaitu supaya dan untuk. Dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan pada media sosial umumnya terjadi karena penggunaan bahasa yang terlalu spontan. Oke, slide berikutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Yang pertama adalah sifat spontan dan juga ekspresif. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, interaksi yang terjadi di sosial media itu bersifat spontan dan ekspresif. Karena sifatnya spontan dan ekspresif, maka seringkali kita mengesampingkan struktur bahasa yang formal. Yang kedua ada pengabaian kaidah formal. Kita sering dituntut untuk bereaksi secara cepat dan juga mudah di dalam sosial media atau interaksi di sosial media, maka seringkali kita juga mengabaikan keutuhan dan juga kehematan kalimat. Lalu yang ketiga adalah dampak tidak efektifan. Dampak ketidakefektifan ini sangat besar, yaitu adanya gangguan komunikasi ketika kita saling berinteraksi. Lalu yang keempat adalah pentingnya literasi bahasa digital. Ini penting dilakukan agar kita dapat menggunakan bahasa yang efektif sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu untuk selanjutnya terdapat 3 kesimpulan di sini, yaitu yang pertama adalah caption Instagram remaja menunjukkan prevalensi penggunaan kalimat tidak efektif yang sangat signifikan. Yang kedua, faktor utama penyebabnya adalah dorongan untuk berekspresi dan tuntutan kecepatan dalam komunikasi digital. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif sangat penting untuk memastikan kejelasan makna dan mencegah miskomunikasi dalam interaksi online. Dari kesimpulan yang telah teman saya sampaikan, di sini saya menjelaskan ada beberapa saran. Yang pertama, tingkat kesadaran. Remaja perlu diajak untuk menyadari bahwa bahasa yang digunakan di media sosial, meskipun bersifat informal, tetap mencerminkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi mereka. Kesadaran ini bisa ditumbuhkan melalui diskusi ringan di lingkungan sekolah maupun keluarga, agar penggunaan bahasa yang baik menjadi kebiasaan bukan sekedar kewajiban. Yang kedua, edukasi literasi digital. Literasi bahasa digital sebaiknya tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi integritas ke dalam aktivitas nyata siswa, misalnya melalui tugas membuat caption yang efektif, menganalisis postingan yang ada di media sosial, maupun simulasi komunikasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, perluasan kajian. Penelitian ini baru menyentuh permukaan dari fenomena yang lebih luas. Kedepannya, kajian serupa perlu dilakukan pada platform lain seperti TikTok, Twitter, atau WhatsApp, mengingat masing-masing platform memiliki kritik bahasa yang berbeda dan turut membentuk pola komunikasi remaja. Oke, baik. Demikian pemaparan dari kelompok 4 mengenai analisis kalimat tidak efektif pada caption Instagram remaja dalam perspektif digital. Kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bahasa berkembang di era digital, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketepatan berbahasa tetap relevan dimanapun kita berkomunikasi, termasuk di dunia maya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.